Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yusita Aida Fitri dari S1 Ilmu Gizi Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Obesitas Sentral pada Orang Dewasa khususnya daerah perkotaan di Indonesia. Baiklah, obesitas sentral pada masyarakat dewasa khususnya di daerah perkotaan di Indonesia. Volumenya 2 nomor 3 Desember tahun 2020. Penerbit LPVM Akademik Keperawatan Yevasias nomor 21 Maret. Nama penerbit Septianti Seniwati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan maksud dari obesitas dan obesitas sentral pada masyarakat usia dewasa khususnya di daerah perkotaan di Indonesia. Obesitas menjadi salah satu masalah di berbagai belahan dunia, di mana variasinya meningkat dengan cepat, baik itu di negara maju maupun negara berkembang. Obesitas dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara energi antara makanan dan masuk lebih besar dibandingkan dengan energi yang digunakan pada tubuh. Adapun penelitian ini bertujuan untuk melihat karakteristik obesitas dan obesitas sentral pada masyarakat usia dewasa di daerah perkotaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi cross seksional dengan menganalisis lanjutan data riset kesehatan dasar bidang biomedis. Obesitas merupakan suatu keadaan yang terjadi jika kualitas jaringan lemak tubuh dibandingkan dengan berat badan total lebih besar daripada keadaan normalnya, atau suatu keadaan di mana terjadinya penumpukan lemak tubuh yang berlebih sehingga berat badan seorang jauh di atas normal. Obesitas dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara energi dan makanan yang masuk lebih besar dibandingkan dengan energi yang digunakan tubuh. Obesitas menjadi masalah di berbagai belahan dunia, di mana desain penelitian ini adalah studi cross-seksional yang menggunakan data hasil riset kesehatan dasar Risk-Candace tahun 2007. Rumah tangga yang terpilih sebagai sampel khususnya kelompok biomedis di seluruh Indonesia. Populasi pada penelitian ini adalah semua sampel pengukuran biomedis yang tinggal di blok sensus dengan klasifikasi perkotaan sejumlah 35,285 sampel yang berasal dari 272 kabupaten atau perkota dan 540 blok sensus. Untuk pemeriksaan kimia atau kimia darah, kolesterol total LDL atau low density HDL atau LB sebanyak 13,134 sampel yang diambil dari anggota rumah tangga berusia 20-59 tahun. Data kemudian dianalisis menggunakan uji Siquare dengan bantuan SPSS versi 20. Prevensi obesitas menurut karakteristik subjek. Prevensi obesitas sentral menurut karakteristik subjeknya. Prevensi obesitas sentral menurut karakteristik subjek disajikan pada tabel 2 berdasarkan umur usia dewasa. Akhirnya 40-59 tahun lebih banyak yang mengalami obesitas sentral dengan proporsi sebanyak 51,0%, sementara berdasarkan jenis kelamin perempuan lebih banyak mengalami obesitas sentral daripada laki-laki, yaitu sebanyak 3.350 orang atau 80,8%. Berdasarkan tingkat pendidikan, subjek yang tamat SLTA lebih banyak mengalami obesitas sentral dengan proporsi sebanyak 30,7%. Disusul kemudian pada subjek tamat SD dengan proporsi sebanyak 23,8%. Berdasarkan pekerjaan, ibu rumah tangga lebih banyak mengalami obesitas sentral, yaitu sebesar 1.822 orang atau 43,9%. Disusul dengan subjek yang bekerja sebagai wira swasta atau pedagang, yaitu sebesar 790 orang atau 19,0%. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Pada umumnya, obesitas dan
Obesitas dan obesitas sentral meningkat seiring dengan bertambahnya usia dengan prevalensi tertinggi berada pada usia 40 sampai 59 tahun. Jenis kelamin perempuan bekerja sebagai ibu rumah tangga lebih banyak mengalami obesitas dan obesitas sentral. Selain itu, obesitas dan obesitas sentral lebih banyak terjadi pada mereka dengan tingkat pendidikan tamat SMA. Penelitian ini membuktikan bahwa ada perbedaan bermakna pada pemeriksaan biomedis pada mereka yang obesitas dengan tidak obesitas. Terima kasih. Sekian review jurnal dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.